Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. LSI Denija, 4 dilema hantui Surya Paloh dan Megawati, Ganjar Pranowo Kabinet Jokowi jadi faktor. Lembaga Survei Indonesia, LSI, Denija ungkap ada 4 faktor utama yang mempengaruhi peta politik jelang Pilpres 2024 mendatang. LSI Denija menjelaskan 4 dilema ini menghantui Surya Paloh dengan Partai Nasdem dengan Megawati bersama PDIP. Bukan hanya soal elektabilitas Anies Baswedan yang tidak bisa mengalahkan Ganjar Pranowo, namun Partai Nasdem juga akan menemui kendala dengan Kabinet Jokowi. Bukan hal yang rahasia kalau Surya Paloh adalah salah satu partai oposisi pemerintahan Jokowi sehingga Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi perubahan mungkin akan menemui rintangan. Surya Paloh disebut sebagai salah satu dari 4 pimpinan partai politik bakal menjadi kingmaker atau penentu peta politik pada Pilpres 2024. Hal itu terungkap dalam temuan Lembaga Survei Indonesia, LSI, Denija pada 10 hingga 19 Oktober 2022. Menurut LSI Denija, setidaknya ada 4 dilema Surya Paloh menghadapi Pilpres 2024. Dilema pertama, Surya Paloh adalah kuat di suara yang beroposisi dengan Presiden Jokowi, tapi ia masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, tulis rilis LSI Denija, Rabu 21 Desember. Selain itu, kata LSI Denija, Surya Paloh juga dilema apakah meninggalkan atau tetap bersama dengan Kabinet Jokowi Ma'ruf. Dilema kedua Surya Paloh, Nasdem tetap di pemerintahan atau keluar dari pemerintahan agar tegas bahwa Anies Baswedan yang diusung membawa isu perubahan, ujarnya. Kemudian, dilema ketiga adalah mengusung Anies sebagai capres akan membawa slogan penerus atau antitesa Jokowi. Dilema ketiga Surya Paloh, dalam mengusung Anies Baswedan akan membawa slogan penerus Jokowi atau antitesa Jokowi, ucap LSI Denija. Terakhir, LSI Denija mengungkapkan Surya Paloh juga dilema apakah tetap bersama Koalisi Perubahan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai cawapres, atau bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, bersama Golkar, PAN dan PPP. Dilema keempat Surya Paloh, menampung partai oposisi PKS atau Demokrat dengan AHY sebagai cawapresnya Anies, atau memoderatkan diri bergabung dengan KIB dengan Airlangga Hartarto, Ketum Golkar, sebagai cawapres, ungkapnya. Survei ini digelar sejak 10 hingga 19 Oktober 2022 menggunakan riset kualitatif. Survei nasional ini menggunakan 1.200 responden pada 34 provinsi di Indonesia. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka atau face-to-face interview. Margin of error, MO, survei ini sekitar 2,9%. Sementara riset kualitatif Desember 2022 dilakukan dengan analis media, Focus Group Discussion, FGD, dan in-depth interview. Menurut LSI Denija, dilema tidak hanya melanda Surya Paloh. Ketum PDIP Megawati yang juga menjadi salah satu pimpinan Kingmaker Pilpres 2024, juga sedang dilanda dilema. Megawati dilema apakah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani dipasang sebagai calon wakil presiden, cawapres, pendamping Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Atau sebaliknya, meninggalkan Gerindra itu lalu mengusung kadernya sendiri. Dilema pertama Megawati, membuat kader PDIP menjadi cawapres Prabowo, Puan atau Ganjar, atau meninggalkan Prabowo, dan kader PDIP maju sebagai capres, demikian rilis LSI Denija. Sementara temuan LSI Denija menunjukkan elektabilitas Ganjar adalah 25,8%, Prabowo 23,9%, dan Puan 2,9%. Selain itu, LSI Denija menuturkan, Megawati juga dilema akankah mendorong Puan sebagai cawapres Prabowo, namun konsekuensinya Ganjar bakal diusung partai lain sebagai capres. Sulit bagi Ganjar menolak pinangan capres partai lain jika partainya sendiri, PDIP, tidak mencalonkannya, ungkapnya. Dilema ketiga Megawati, kata LSI Denija, yakni tak mungkin Ganjar sebagai cawapres lantaran memiliki elektabilitas tertinggi di atas Prabowo. Jika menyerahkan Ganjar menjadi cawapres Prabowo, bukankah elektabilitas Ganjar lebih tinggi dan PDIP partai lebih besar dibandingkan Gerindra,
ucap LSI Denny Jaya. Terakhir, LSI Denny Jaya menambahkan, Megawati dilema untuk mencari siapa sosok yang tepat mendampingi Ganjar sebagai cawapres. Mustahil cawapres Ganjar adalah Prabowo karena Prabowo ingin tetap menjadi capres, ini berarti tidak berkoalisi dengan Gerindra, tuturnya. Di sisi lain, LSI Denny Jaya menilai, mustahil bagi Megawati ketika cawapres Ganjar berasal dari Demokrat dan PKS karena mengusung Anies Baswedan. Lebih lanjut, LSI Denny Jaya menerangkan bahwa pilihan terakhir bagi Megawati, yakni cawapres pendamping kader PDIP berasal dari Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Bisa juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Cak Imin, atau dari kalangan Nahdlatul Ulama, NU. Pilihan tersisa bagi PDIP adalah cawapres dari KIB, Airlangga Hartarto, atau dari PKB, Cak Imin atau dari kalangan NU, pungkasnya. Meskipun Pilpres 2024 masih lama namun geliat partai politik dalam bursa calon presiden sudah mulai terlihat dan sekarang 3 calon nama kemungkinan akan bersaing di Pilpres 2024 mendatang.